Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai metode ilmiah dan kebenaran ilmiah. Adapun kelompok kami terdiri dari saya Fitra Riaherin, Setia Ningsih, dan Wahyu Nur Aziza. Apa saja yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu ada metode ilmiah, terdiri dari pengertian, kemudian langkah-langkah dari metode ilmiah, kemudian karakteristik dari metode ilmiah, serta kelebihan dan kekurangan dari metode ilmiah. Selanjutnya, yaitu ada kebenaran ilmiah, terdiri dari pengertian, kemudian teori-teori dari kebenaran ilmiah, serta cara menemukan kebenaran ilmiah. Metode ilmiah. Metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu metodos, yang artinya cara atau jalan, yang mana secara umum metode ini diartikan sebagai sebuah proses yang dilakukan seseorang untuk mencapai sebuah tujuan. Sedangkan metode ilmiah sendiri itu diartikan sebagai suatu proses atau cara yang digunakan mohon maaf sebelumnya. Saya lanjutkan. Adapun metode ilmiah itu sendiri diartikan sebagai suatu proses atau cara yang digunakan untuk mendapatkan sebuah hasil ilmiah. Apa hasil ilmiah itu? Hasil ilmiah adalah sebuah gagasan yang dihasilkan melalui beberapa langkah ilmiah. Apa saja langkah-langkah ilmiah itu? Yang pertama, yaitu menemukan dan merumuskan masalah. Masalah di sini dapat diperoleh dari berbagai sumber, bisa dari literatur atau juga bisa dari kejadian-kejadian yang menarik. Begitu. Kemudian setelah ditemukannya masalah, selanjutnya dibuat suatu rumusan, di mana perumusan masalah di sini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai objek penelitian. Langkah selanjutnya yaitu melakukan pengamatan atau observasi. Observasi dapat dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung atau juga dapat dilakukan dengan cara mewawancara seseorang yang mungkin mengetahui informasi-informasi yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Langkah yang ketiga yaitu membuat hipotesis. Hipotesis adalah jawaban atau dugaan sementara yang perlu diuji kebenarannya melalui data-data hasil eksperimen. Nah, informasi-informasi yang diperoleh dari pengamatan dan observasi sebelumnya itu digunakan untuk menemukan hipotesis ini. Langkah selanjutnya yaitu melakukan eksperimen. Dalam melakukan eksperimen ini terdiri dari merencanakan eksperimen dan melakukan eksperimen itu sendiri. Dalam merencanakan eksperimen itu dimulai dari mengidentifikasi variabel. Apa itu variabel? Variabel adalah faktor-faktor yang berpengaruh dalam eksperimen.
Ada 3 variabel. Yang pertama yaitu variabel bebas, yang artinya variabel yang dapat diubah-ubah dan akan mempengaruhi variabel yang lainnya. Yang kedua yaitu variabel terikat, yang artinya variabel yang akan diteliti dan perubahannya itu dipengaruhi oleh variabel bebas. Dan yang ketiga yaitu variabel kontrol, yang artinya variabel yang dibuat tetap atau tidak berubah-ubah. Saya beri contoh dalam penelitian pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan kecambah pada kacang hijau. Nah, di situ untuk variabel bebasnya ada intensitas cahaya itu sendiri, yaitu di mana biji kacang hijau ini diletakkan di suatu ruangan gelap dan yang satunya diletakkan di ruangan yang terang. Nah, untuk variabel terikatnya itu ada biji kacang hijau itu sendiri dan perubahannya. Selanjutnya untuk variabel kontrolnya itu ada tempat untuk menanam kacang hijaunya, kemudian ada air, ada kapas, dan ada biji kacang hijau itu sendiri. Selanjutnya setelah merencanakan eksperimen, dilakukan persiapan peralatan dan bahan-bahan yang sesuai dengan apa yang akan diteliti. Setelah itu kita melakukan eksperimen dan mengumpulkan data-datanya. Pengamatan dan pencatatan data ini harus secara jelas dan teliti agar data yang diperoleh itu akurat. Langkah selanjutnya yaitu melakukan analisis data. Data-data yang sudah dicatat dan dikumpulkan pada eksperimen kemudian dianalisis dan dapat disajikan dalam bentuk uraian singkat, tabel, grafik, atau diagram. Yang mana selanjutnya hasil analisis ini kemudian dibandingkan dengan teori dan konsep yang ada dalam studi literatur. Langkah selanjutnya yaitu menarik kesimpulan. Kesimpulan di sini ada 2 kemungkinan. Yang pertama, hipotesis diterima jika sesuai dengan hasil percobaan. Dan yang kedua, hipotesis akan ditolak jika tidak sesuai dengan hasil dari percobaan. Dan langkah yang terakhir yaitu mempublikasikan hasil. Di sini dapat berupa laporan tertulis atau melalui forum diskusi yang mana tujuannya agar orang lain mengetahui dan dapat menguji cobakan kembali percobaan yang telah dilakukan. Selanjutnya, karakteristik metode ilmiah akan disampaikan oleh Wahyu Nur Azizah. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan tentang karakteristik metode ilmiah. Sebelumnya, mohon maaf apakah suara saya terdengar? Terdengar. Baik. Karakteristik metode ilmiah yang pertama yaitu bersifat kritis dan analitis. Artinya, jika kita sedang melakukan observasi atau eksperimen, kita harus melaksanakan secara rinci dan teliti agar mendapatkan hasil yang relevan dan akurat. Yang kedua yaitu bersifat logis. Artinya, langkah-langkah yang harus dijelaskan dengan logis agar dapat diterima oleh orang lain, dan langkah-langkah itu bukan berdasarkan dengan firasat sendiri atau pribadi. Yang ketiga yaitu objektif. Hasil dari eksperimen harus bersifat objektif, tidak boleh eksklusif dan bukan hasil rekayasa. Yang keempat, bersifat empiris. Artinya, hasil penelitian kita harus sesuai fakta yang sebenarnya ketika di lapangan dan tidak boleh dari hasil penelitian menurut diri sendiri. Yang kelima, bersifat konseptual. Peneliti bersifat konseptual, berfokus pada hal-hal berkaitan dengan konsep-konsep suatu fenomena. Penelitian bukan terbatas hanya pada fakta-fakta yang dapat dirasakan atau dilihat secara nyata.
tetapi juga penjelasan konsep bagaimana fakta-fakta tersebut terjadi dan kaitannya berhubungan. Next. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan metode ilmiah. Yang pertama, metode ilmiah lebih bisa dipertanggungjawabkan karena adanya bukti-bukti yang konkret ketika kita sudah melakukan penelitian. Sehingga dari bukti tersebut bisa kita jelaskan misalnya dalam percobaan pengaruh cahaya matahari terhadap tanaman kacang hijau. Nah, di situ kita bisa membuktikan bahwa ketika tanaman kacang hijau itu terkena sinar matahari, maka daunnya akan lebih berwarna hijau daripada tanaman yang tidak terkena sinar. Yang kedua yaitu logis, karena dapat dibuktikan. Yang ketiga, dapat dijadikan satuan atau tolak ukur untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Nah, jika dalam melakukan penelitian tidak salah, maka penelitian itu dapat dijadikan sebagai tolak ukur. Misalnya, dalam melakukan percobaan kacang hijau terhadap pengaruh sinar matahari, tumbuhan kacang hijau akan lebih segar dan kuat. Tetapi kacang hijau yang tumbuh di tempat gelap mengalami percepatan tumbuhan, tetapi tanamannya tidak begitu kuat seperti tanaman yang terkena sinar matahari. Kemudian ketika kita melakukan percobaan, kenapa kok hasilnya berbeda? Dari situlah bisa digunakan untuk sebagai tolak ukur. Yang keempat, operasional. Dapat digunakan dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, dengan penelitian bagaimana pengaruh pupuk organik terhadap tumbuhan, seperti jika kita melakukan penelitian tersebut, kita memberikan pupuk terlalu banyak atau pupuk terlalu sedikit, maka berpengaruh terhadap kesuburan tanaman tersebut. Sehingga dari penelitian tersebut kita bisa menerapkan di kehidupan sehari-hari bagaimana cara menanam tumbuhan agar bisa tumbuh subur. Yang kelima yaitu jelas, karena dapat diamati secara langsung. Ketika kita melakukan penelitian, pasti dapat menghasilkan suatu penelitian yang mohon maaf. Jelas artinya jelas karena dapat diamati secara langsung. Nah, seperti tadi saya sudah bilang, percontohan dalam percobaan kacang hijau, kita bisa melihat dengan jelas bahwa kacang hijau yang terkena sinar matahari tumbuh lebih subur. Yang ketiga yaitu kekurangan. 1. Metode ilmiah tidak mungkin bisa menjangkau objek yang bersifat gaib karena tidak adanya wujud ukuran yang jelas. Yang kedua, tidak bersifat permanen. Jika melakukan penelitian dan menemukan teori yang lebih akurat, maka teori tersebut akan hilang karena adanya teori yang lebih akurat. Yang ketiga, metode ilmiah akan berubah bila objek yang diamati telah berubah. Contohnya, metode-metode ilmiah itu akan berubah ketika kita melakukan penelitian bagaimana cara membuat es puter dan penelitian yang menggunakan pengaruh cahaya matahari terhadap tanaman kacang hijau. Di situ kita dapat melihat metodenya sudah berbeda. Yang kalau es puter kan sudah jelas rumusan masalahnya gimana, cara membuatnya secara ilmiah diberi garam atau gimana. Nah, sedangkan kalau tanaman kacang hijau pasti menyiapkan kacang hijau, kapas, air, dan lain-lain. Yang keempat yaitu kurang valid. Tidak semua hasil dari penelitian di suatu daerah dapat diterapkan untuk daerah lain, sehingga disebut kurang valid. Seperti kita melakukan penelitian di suatu pegunungan bahwa tanaman sayur itu tumbuh lebih subur ketika di pegunungan atau di daerah dataran tinggi. Tetapi ketika kita tanam di daerah dataran rendah, maka tanaman sayuran tersebut itu kurang subur atau
layu. Yang kelima yaitu membutuhkan waktu yang lama. Karena dalam penelitian kita harus melakukan secara bertahap untuk mendapatkan hasil yang memuaskan sehingga membutuhkan waktu yang lama. Selanjutnya, pengertian kebenaran ilmiah. Kebenaran menurut KBBI, keadaan yang benar, sesuatu yang benar, sungguh-sungguh ada, betul, demikian halnya, atau kejujuran, ketulusan hati, dan lain-lain. Sedangkan kebenaran ilmiah adalah kebenaran yang diperoleh dengan menggunakan metode tertentu secara sistematis, sehingga kebenaran ilmiah memiliki karakteristik tertentu. Dan karakteristik tersebut bisa kita lihat seperti adanya sesuai fakta, logis, terukur, dan akan dilanjutkan oleh Mbak Setia. Dipersilakan. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Di sini saya akan melanjutkan presentasi, yakni tentang teori kebenaran ilmiah. Nah, di sini jelas baik definisi ataupun proposisi yang merangkai sebuah hubungan yang sistematis dan menyatakan sebab dan akibat. Nah, di sini dalam kebenaran ilmiah itu ada beberapa teori. Antara lain yang pertama teori koherensi, teori korespondensi, dan teori next. Nah, teori koherensi adalah sebuah teori yang menyatakan bahwa jika ada pernyataan yang dianggap benar apabila koheren atau konsisten dengan pernyataan sebelumnya. Sebagai contoh seperti ini, ketika ada sebuah pernyataan, semua makhluk hidup itu pasti akan mati. Nah, ketika ada pernyataan lagi, kucing adalah hewan, pasti akan mati. Nah, pernyataan yang kedua ini demikian karena pernyataan ini konsisten atau koheren dengan pernyataan yang sebenarnya bahwa hewan merupakan makhluk hidup. Yang kedua ada teori korespondensi. Teori korespondensi menyatakan bahwa atau berhubungan dengan objek yang dituju. Contohnya, ada pertanyaan, Bangkok merupakan ibu kota dari Thailand. Nah, pernyataan ini dikatakan benar. Mengapa demikian? Karena memang benar adanya bahwa Bangkok adalah ibu kota dari Thailand. Jika ada pernyataan yang menyatakan bahwa Bangkok adalah ibu karena tidak sesuai dengan objek yang dituju. Yang ketiga ada teori pragmatis. Apa teori pragmatis itu? Dalam teori ini menyatakan bahwa pernyataan kegunaannya dalam kehidupan. Jadi bukan tergantung baik atau buruknya suatu pernyataan. Jadi dikatakan benar apabila memiliki manfaat atau kegunaan dalam kehidupan. Sebagai contoh, ketika ada seseorang yang tersesat dalam hutan yang lebat, nah dia membuat pernyataan bahwa jalan keluarnya adalah arah ke kiri. Dia mengatakan demikian. Ketika dia benar-benar berjalan ke arah kiri dan menemukan jalan keluar, maka bisa ketertangkan apabila dia belok kiri tapi tetap saja tersesat, maka pernyataan itu salah atau tidak benar.
Adapun cara yakni dalam menemukan kebenaran ilmiah, yang pertama ada skeptik. Aduh. Maaf, saya lanjutkan kembali. Cara menemukan kebenaran ilmiah dapat ditemukan melalui 3 tahapan berpikir. Merupakan sikap ilmiah yang di dalamnya itu kita tidak langsung menerima sebuah pengetahuan atau informasi tanpa adanya bukti. Bagaimana sikap analitik itu? Sikap analitik itu selalu menimbang permasalahan yang dihadapi dengan tujuan kita mendapatkan jawaban yang sesuai yang kita inginkan. Yang ketiga ada kritis. Sikap kritis adalah selalu mengembangkan kemampuan untuk mencari jawaban dari setiap masalah agar jawaban yang kita dapat itu bersifat objektif. Baik. Sudah, saya kembalikan ke Mbak Fitra. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Nah, untuk sesi ini kita membuka 2 sesi, di mana di setiap sesi akan ada 3 pertanyaan. Langsung saja untuk sesi pertama, dipersilakan 3 pertanyaan. Maaf, saya ingin bertanya. Saya ingin bertanya. Silahkan menyebutkan nama dan pertanyaannya. Indah Febri. Sudah bolehkah saya bertanya? Silahkan. Di slide yang terakhir kan cara menemukan kebenaran ilmiah. Nah, itu kan ada 3, ada skeptik, analitik, kritis. Nah, jika seseorang yang sedang meneliti tidak memenuhi salah satu cara tersebut, itu apakah kebenaran ilmiahnya tidak akan ditemukan? Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dipersilahkan untuk penanya selanjutnya. Jadi ini nanti kita tampung 3 pertanyaan terlebih dahulu. Saya izin bertanya. Silahkan. Nama saya Celia dari kelompok 5. Ketika hipotesis tidak sesuai dengan kesimpulan, maka hipotesis tersebut ditolak. Nah, apakah hipotesis yang tertolak tersebut tetap harus dipublikasikan sesuai dengan langkah ilmiah selanjutnya? Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, untuk pertanyaan ketiga. Saya izin bertanya. Silahkan. Nama saya Ivani Astriana dari kelompok 10. Pertanyaannya, pada saat melakukan metode ilmiah, kita kan sudah banyak melakukan langkah-langkah dan juga kita melakukan cara menemukan kebenaran ilmiah, skeptis, analitik, dan kritis. Lalu bagaimana dengan hasil faktor-faktor yang membuat karya ilmiah kita itu kurang valid
Dan untuk yang kekurangan nomor 3 akan berubah jika objek berubah. Apakah memungkinkan satu objek itu berubah pada saat zaman yang akan datang? Maksudnya satu objek itu sekarang begini, pada saat masa mendatang kok begini. Apakah memungkinkan terjadi pada suatu karya ilmiah? Mohon maaf untuk pertanyaan yang pertama bisa diulang. Baik, itu kan cara menemukan kebenaran ilmiah. Ada tiga tahapan yang harus dilalui. Kan ada skeptik, analitik, kritis. Misal, salah satu tahapan itu tidak dimiliki oleh sang peneliti, itu kebenaran ilmiah itu akan tetap ditemukan atau enggak. Misalnya yang skeptik itu tidak dilalui sama penelitinya, itu apakah akan dihasilkan sebuah kebenaran ilmiah? Seperti itu. Terima kasih. Baik, kemudian untuk pertanyaan yang ketiga bisa diulang secara pelan-pelan mungkin. Ya, mohon maaf saya off cam karena sinyal kurang memadai. Iya, tidak apa-apa. Kan pada saat melakukan langkah-langkah ilmiah, banyak langkah-langkah yang akan kita jalani dari mulai menentukan masalah sampai mempublikasikan hasil. Kita juga melakukan cara-cara untuk menemukan kebenaran seperti skeptik, analitik, dan kritis. Lalu bagaimana bisa pada slide yang kelebihan dan kekurangan itu, pada saat kekurangan nomor 4 menunjukkan bahwa metode ilmiah bisa saja kurang valid. Apakah ada faktor-faktor tertentu yang bisa menjadikan hasil metode ilmiah yang kita pelajari itu kurang valid? Dan untuk yang kekurangan nomor 3, kan disebutkan metode ilmiah akan berubah bila objek yang diamati telah berubah. Apakah membuka kemungkinan bahwa itu kita melakukan satu objek penelitian. Pada masa sekarang, objek itu berwujud seperti ini. Namun pada saat yang akan datang, objek itu berubah. Apakah itu bisa atau memungkinkan itu terjadi? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk 3 pertanyaan. Selanjutnya kami akan diskusikan terlebih dahulu mengenai pertanyaan-pertanyaan ini. Mohon maaf, saya ingin izin menjawab pertanyaan dari suara saya sudah terdengar. Terdengar tapi terkadang putus-putus. Oh, masih putus-putus sampai sekarang. Oh, kalau ini jelas, kalau yang Udah tulisan terdengar. kamu jelas.
pelan-pelan aja berarti. Mohon maaf, kendala sinyal saya sangat sulit karena hujan. Kapan? Nah, apa ya? Menurut kelompok saya, mungkin kebenaran ilmiah tetapi mungkin kurang maksimal. Sebab dari ketiga sikap ini adalah sikap yang saling berkaitan. Nah, kan skeptik tadi tidak menerima kebenaran. Nah, jika skeptik hilang, berarti kan dia akan langsung menerima kebenaran tanpa adanya bukti. Nah, seperti itu. Mungkin kebenaran tetap tertemukan, akan tetapi tidak sesempurna sesuai dengan ketiga tahapan yang dilewati tersebut. Bagaimana Mbak Indah? Apakah sudah puas atau masih ada kejanggalan? Berarti itu kesimpulannya, jika salah satu tahapan itu tidak dilalui, hasil kebenaran ilmiahnya itu tidak sempurna. Nah, menurut kelompok kami seperti itu, sebab kebenaran ilmiah ini memang bersifat sesuai fakta, logis, dan seperti itu tadi. Jadi ketika salah satunya hilang, akan tidak sempurna, seperti itu. Kan kebenaran ilmiahnya tidak sempurna, tapi apakah tetap akan disebut kebenaran ilmiah? Sebentar. Baik, tadi dari itu tadi, apakah tetap disebut kebenaran ilmiah? Kalau menurut saya pribadi dan kelompok, maksudnya bersama kelompok, itu tetap, karena kita sudah berusaha mencari kebenaran ilmiah. Nanti jika ada yang mengemukakan lebih, maka itulah yang disebut kebenaran ilmiah yang lebih sempurna. Seperti itu. Bagaimana? Baik, bisa saya terima. Terima kasih. Sama-sama. Sama-sama. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Celia. Ketika hipotesis tidak sesuai dengan kesimpulan, apakah tetap dipublikasikan? Menurut saya tetap dipublikasikan. Karena apa? Agar orang lain pun mengetahui jika peneliti ini ternyata dugaannya seperti ini, kemudian hasilnya seperti ini. Jadi orang lain itu tahu, memang suatu penelitian itu bisa saja sesuai dengan hipotesis kita atau tidak. Jadi tidak semua penelitian itu hipotesisnya sama dengan kesimpulan. Intinya sebagai informasi saja untuk orang lain, agar orang lain itu tahu begitu. Baik, terima kasih jawabannya Fitra. Sama-sama. Ya, terima kasih. Sebelumnya di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ivoni.
maksud dari kurang valid yaitu misalnya kan kita sebagai manusia sudah biasa, kita sebagai manusia kan memang ada salahnya. Nah, seperti kita ketika melakukan penelitian, tidak semua orang itu teliti, walaupun kita sudah berusaha untuk teliti. Tetapi terkadang manusia itu mempunyai kesalahan seperti kita ketika mengukur tinggi pertumbuhan kacang hijau. Nah, ketika kita sudah lengah sedikit, maka hasil itu sudah akan berbeda dengan misal punya teman kita atau dibandingkan dengan metode dengan hasil ilmiah sebelumnya. Jadi, hasil valid itu akan muncul jika kita dalam melakukan penelitian itu tidak teliti dalam melihat hasilnya seperti kayak perbedaan warna atau bagaimana gitu maksud saya. Dan yang kedua tadi tentang yang kedua tadi tentang apa Mbak Fon? Tentang kekurangan yang nomor 3 itu. Oh iya, terima kasih. Nah, untuk kekurangan yang nomor 3, metode ilmiah akan berubah jika objek yang diamati akan berubah. Kan sudah saya jelaskan tentang perbedaan metode ilmiah penelitian pembuatan es puter dan pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan kacang hijau. Nah, Mbak Foni bertanya, apakah itu akan berubah jika objeknya diamati pada tahun ini dan akan diamati pada tahun mendatang? Hasilnya tidak, mungkin hasilnya bisa saja berubah atau bisa saja tidak berubah. Kan alasannya jika bisa berubah, yaitu tadi ketika kita hasilnya tidak sama, misalnya teori ini dengan teori itu hasilnya tidak sama. Teori baru tidak sama dengan teori lama, maka jika teori baru tersebut sempurna, maka teori lamanya akan hilang. Jadi mungkin objeknya tetap sama, dan yang menghilang atau yang berubah itu yang sama, mungkin ya sama, ya jika kita melakukan metodenya secara sama, teliti dan sudah benar, mungkin metode tersebut tidak akan berubah. Terima kasih. Bagaimana Mbak Ivon? Berarti dalam melakukan metode penelitian, dalam melakukan metode ilmiah itu hasil yang sangat valid itu berarti dalam metode penelitian itu hasil yang benar atau benar-benar jelas atau bagaimana? Ya mungkin bisa dikatakan benar-benar jelas karena dalam melakukan metode dalam melakukan penelitian kan sudah dijelaskan bagaimana sih karakteristiknya yang harus diterapkan. Nah, atau bisa juga teori itu kurang valid. Misalnya kan kita melalui penelitian. Nah, kita dalam menanam sayuran atau buah-buahan tersebut akan lebih segar atau lebih tumbuh subur jika ditanam di pegunungan atau di dataran tinggi. Nah, ketika teori itu kita terapkan di daerah pedesaan, tetapi di dataran rendah, ternyata hasilnya buah-buahan dan sayuran itu tidak begitu segar seperti di pegunungan lah. Itu bisa kita katakan sebagai
bisa kita katakan kurang valid. Begitu. Ya, baik. Terima kasih jawabannya kelompok 2. Iya, sama-sama. Baik, selanjutnya dilanjutkan untuk sesi kedua. 3 pertanyaan, disilahkan menyebutkan nama dan pertanyaannya. Saya izin Saya bertanya. Tanya. Silahkan Saya sebutkan izin nama. bertanya. Saya Siapa? Elisa Saya Rahmat. Nur Afifah. Saya Oh, Elisa Elisa Rahmat. Mau dulu. dulu. Oke, tadi disebutkan kan ya, teori pragmatis atau pernyataan benar berdasarkan kriteria fungsional atau kegunaannya dalam kehidupan. Nah, jika suatu penelitian ilmiah ketika diteliti itu pada akhirnya tidak ada manfaat atau kegunaannya dalam kehidupan, apakah itu tetap dikatakan dengan kebenaran ilmiah? Terima kasih. Apa sudah jelas pertanyaannya? Coba diulangi satu Oke. Oh, gini. Teori pragmatis kan tadi disebutkan pernyataan benar berdasarkan kriteria fungsional atau kegunaannya dalam kehidupan. Nah, jika pada suatu penelitian itu nantinya tidak ada manfaatnya atau tidak ada kegunaannya dalam kehidupan, apakah itu tetap dikatakan kebenaran ilmiah? Baik, terima kasih. Saya rasa sudah jelas pertanyaannya. Dilanjutkan Terima kasih. pertanyaan selanjutnya. Saya Nita Nur Afifah mau bertanya, Silahkan. apakah ada hubungan antara metode ilmiah dengan kebenaran ilmiah? Jika keduanya ada hubungannya, itu seperti apa? Terima kasih. Terima kasih kembali. Selanjutnya untuk pertanyaan terakhir. Saya Majesti mau bertanya. Silahkan. Tadi itu kan dijelaskan bahwa air itu kan termasuk variabel kontrol ya. Nah, kenapa kok air itu tidak termasuk variabel bebas? Karena air kan juga termasuk mempengaruhi pertumbuhan kacang hijau tersebut. Karena tanpa adanya air, kan kacang hijau itu pertumbuhannya juga akan sulit. Terima kasih. Sama-sama, Majesti. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya. Izinkan kami satu kelompok untuk berdiskusi terlebih dahulu. Maaf, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Elisa tadi ya. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Terdengar jelas. Nah, Mbak Elisa tadi kan bertanya, dalam teori kebenaran ilmiah tadi ada teori pragmatis. Di situ dikatakan bahwa teori ini dikatakan benar apabila pernyataan dikatakan benar apabila sesuai kriteria fungsional atau fungsi atau kegunaannya dalam kehidupan. Nah, kembali ke pertanyaannya. Pertanyaannya, jika sebuah penelitian tidak ada atau tidak memiliki manfaat bagi kehidupan, apakah tetap disebut sebagai kebenaran ilmiah? Benar seperti itu, Mbak Elisa? Benar, seperti itu.
Nah, menurut saya seperti ini. Jika seseorang melakukan sebuah penelitian, pasti mereka mempunyai tujuan. Nah, dari tujuan-tujuan itu akan terbentuk sebuah manfaat. Begitu. Jadi, menurut saya dan kelompok saya, sebuah penelitian pasti ada manfaatnya untuk kehidupan. Jadi ketika penelitian tidak ada manfaat, kayaknya masih yang tidak ada manfaatnya. Seperti itu. Bagaimana Mbak Elisa? Apakah ada yang mau ditanyakan lagi atau kurang? Bagaimana? Berarti ketika penelitian, seseorang kan pastinya ketika meneliti mempunyai tujuan. Nah, tujuan itu Ya. pastinya akan ada manfaatnya ya. Ya, seperti itu. Kalau menurut saya, kenapa melakukan penelitian itu sebab ada tujuan. Dari tujuan akan menghasilkan sebuah manfaat. Seperti itu. Nah, ketika misalnya ketika peneliti melakukan penelitian tetapi tidak ada manfaatnya, berarti itu tidak dapat dikatakan sebagai kebenaran ilmiah. Seperti itu. Nah, sekarang saya bertanya sebentar ya. Contoh penelitian yang tidak ada manfaatnya itu seperti apa? Contohnya dulu, baru nanti saya jelaskan maksudnya gimana, begitu. Makanya itu saya tanya misalnya, kalau misalnya memang penelitian tidak ada manfaatnya, atau berarti kan apa sih, untuk apa membuat penelitian seperti itu? Saya hanya ingin bertanya, apakah itu termasuk kebenaran atau seperti apa itu? Oh ya wes, gini aja. Kan itu tadi kalau teori kebenaran ilmiah kan ada 3 ya Mbak? Ya. Itu kan ada yang koherentis. Nah, berdasarkan yang salah, maka bukan kebenaran ilmiah. Seperti itu. Kalau menurut kelompok mana? Apakah sudah jelas? Atau masih ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas. Mungkin saya bisa menambahin sebentar. Oh ya, silakan. Terima kasih Mbak Kan Setia. Kan tadi Mbak Elisa bertanya, apakah jika tidak ada kegunaan atau manfaat teori itu tidak bisa dikatakan atau tidak sebagai penelitian ilmiah. Mungkin jika menurut pribadi itu tidak ada manfaatnya ketika kita melakukan penelitian ilmiah, tetapi kita tidak bisa memungkiri dari sisi orang lain, baginya itu ada manfaatnya, sehingga mungkin penelitian itu bisa dikatakan sebagai teori baru, asalkan hasilnya itu valid dan bisa diterapkan. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih, sudah cukup jelas. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Onita. Apakah ada hubungan antara metode ilmiah dan kebenaran ilmiah? Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa kebenaran ilmiah adalah kebenaran yang diperoleh dengan menggunakan metode tertentu secara sistematis. Nah, metode ini yang digunakan untuk kebenaran ilmiah ini adalah metode ilmiah itu sendiri. Jadi memang metode ilmiah dan kebenaran ilmiah ini ada hubungannya begitu. Iya, terima kasih. Sama-sama. Ya, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Majesti. Mengapa air tidak termasuk sebagai variabel bebas? Variabel-variabel itu tergantung dengan judul penelitian yang kita buat. Nah, misalnya kan dalam contoh tadi faktor-faktor pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan kacang hijau. Nah, jadi yang menjadi
Jadi air termasuk sebagai variabel bebas karena tidak seberapa besar mempengaruhi hasil penelitian. Nah, misalkan dan berbeda lagi ketika kita membuat contoh penelitian pengaruh jenis air terhadap pertumbuhan kacang hijau. Misalnya kita menyiram tanaman tersebut menggunakan air teh, air cucian beras, air biasa, dan air garam. Maka itu bisa dikatakan sebagai sehingga air tersebut bisa menjadi variabel bebas. Seperti itu. Berarti air ini termasuk variabel bebas ya, bukan variabel kontrol yang penjelasan awal tadi. Nah, tentang variabel tersebut kan bisa tidak selamanya variabel sama, Mbak. Soalnya dalam misalnya kita melakukan penelitian tersebut judulnya beda, maka variabel tersebut juga akan berbeda. Oke, terima kasih penjelasannya. Iya, sama-sama. Baik, terima kasih untuk teman-teman semuanya. Mungkin cukup ini saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya inspirasi.